Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membuat video khusus untuk membahas saham-saham apa aja yang bisa teman-teman perhatikan dalam satu minggu ke depan atau di minggu ketiga kita di bulan Oktober. Namun, sebelum kita sampai ke topik pembahasan seperti biasa, saya ingin kembali mengingatkan kepada teman-teman semua, bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kita, trading bareng bersama Mirai Asset Sekuritas, teman-teman dapat klik link yang akan kita sertakan di deskripsi. Nanti ketika teman-teman klik link tersebut, teman-teman akan langsung berkomunikasi dengan kita. Kita akan pandu teman-teman bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas. Dan di bulan Oktober ini kita mempunyai program yaitu minimal depositnya itu hanya 5 juta dan hanya berlaku sampai tanggal 24 Oktober. Pastikan kepada teman-teman yang ingin bergabung bersama kita, kebetulan kita juga punya program deposit minimal hanya 5 juta, yang dimana biasanya hanya sebesar 10 juta, biasanya sebesar tuh 10 juta minimal deposit, dan di sini kita minimal deposit 5 juta. Ketika teman-teman buka akun Mirai Aset Sekuritas, nanti teman-teman akan kita masukkan ke dalam suatu grup yang dimana grup itu bisa menjadi suatu wadah atau tempat untuk teman-teman saling sharing, tempat kita belajar, dan juga tempat untuk mendapatkan suatu hal yang up to date, entah itu berita atau saham-saham yang menarik gitu. Jadi untuk informasi lebih lanjut nanti teman-teman boleh klik link yang akan kita sertakan di deskripsi dan kita akan langsung berkomunikasi untuk informasi lebih lanjutnya. Nah, di sini kita akan perhatikan dulu pergerakan indeks IHSG kita seperti apa dan dalam satu minggu ke depan seperti apa pergerakan kemungkinan besarnya gitu. Di sini kalau kita perhatikan dalam satu minggu indeks kita benar-benar ditutup sangat melemah ya, merah terus dalam beberapa hari perdagangan atau dalam 5 hari perdagangan. Nah, dalam satu minggu dia langsung ditutup minus 3%, teman-teman, kalau diperhatikan di sini. Nah, kalau di trading view, teman-teman perhatikan di sini, dia nggak ada gap. Jadi kalau kita ubah time frame ke H4, baru kita temukan ada sebuah gap di level harga 6.730. Kalau kita perhatikan di aplikasi HOTS, kita perhatikan di sini di daily time frame, di sini dia udah ada, teman-teman. Jadi besar kemungkinan sih dia akan tutup gap-nya nih, kemungkinan besar, karena kalau teman-teman mengerti tentang namanya supply and demand, gap ini terbentuk karena adanya ketidakseimbangan juga sehingga terjadi suatu lonjakan harga dan meninggalkan suatu area kosong gitu. Jadi ini adalah area kosong, di mana area kosong ini merupakan area yang belum ada termatch suatu orderan atau bisa dikatakan area unfilled order gitu. Jadi pastikan aja kalau seandainya dia benar-benar di perdagangan Senin nanti nge-spike ke 6739 ini, teman-teman boleh perhatikan saham-saham apa aja yang bisa teman-teman koleksi untuk di dalam portofolio. Jadi kita perhatikan di sini, kita buat adjustment-nya seperti ini, teman-teman. Karena dia kalau di daily nggak nampak ya. Dia kalau di daily teman-teman perhatikan di sini sebenarnya dia nggak memperlihatkan suatu gap dari trading view. Namun kalau kita pecahkan ke H4 atau kita turunkan time frame-nya ke H4, maka kita akan temukan bahwasannya ini merupakan ada gap di level harga 6739. Jadi kita perhatikan dalam satu minggu ke depan, apakah gap ini akan ditutup dan dia akan rebound atau bagaimana gitu. Jadi kita perhatikan aja di satu minggu ke depan kita gitu. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan ada sebuah area yang namanya unfilled order, teman-teman. Kenapa kita katakan di sini merupakan area unfilled order? Karena di sini di history dia sebelumnya ada suatu area yang kosong. Ada suatu area yang kosong dan kalau kita ubah time frame ke daily, ini adalah ada area yang kosong. Memang di sini dia ada harga yang termatch, namun di sini ada area yang kosong dan di sini ketika dia terjadi suatu transaksi jual dan beli, harga langsung up ke atas gitu. Jadi ini merupakan area yang masih menarik untuk teman-teman cermati karena di sini dia masuk sekali dan kalau seandainya dia nggak kuat untuk melakukan technical rebound di level harga 6739 ini yang merupakan area gap-nya ini, besar kemungkinan dia akan masuk ke area unfilled order-nya, teman-teman. Ini merupakan area unfilled order. Kalau seandainya dia benar-benar break lagi di bawah 6.512, ya itu teman-teman bisa patut waspadai. Kenapa? Besar kemungkinan yang dikatakan resesi global di tahun 2023 besar kemungkinan terjadi, teman-teman. Jadi kita membacanya juga nggak dari berita saja, kita perhatikan juga melalui secara price action-nya atau supply and demand-nya. Karena market itu memberitahu kita sebelum news itu keluar ya. Karena news itu biasanya keluar setelah pergerakan harga terjadi. Karena apa? Media itu mencari alasan kenapa harga benar-benar turun. Jadi ya kita harus lihat pergerakan harga terlebih dahulu daripada teman-teman melihat media gitu. Misalnya harga nanti misalnya break di bawah 6.500, barulah media mencari apa alasan untuk mendukung indeks kita turun ke bawah. Dan barulah nanti newsnya itu baru keluar. Makanya
news itu biasanya bersifat lagging, teman-teman. Karena biasanya itu media akan mencari alasan kenapa harga membreak area 6.500. Makanya dari itu, ketika teman-teman penganut technical analysis, perhatikan aja area-area pentingnya. Kalau seandainya dia benar-benar break area-area pentingnya, barulah teman-teman wajib waspada gitu. Memang kalau kita perhatikan di sini ada pola seperti yang pembalikan arah ya. Memang kalau teman-teman perhatikan dari weekly chart juga ada seperti triple top, ada yang mengatakan di sini double top, apapun itu. Tapi kita yang paling penting adalah perhatikan suatu area-area yang benar-benar menentukan kedepannya seperti apa pergerakan indeks IHSG kita. Karena kalau teman-teman penganut area supply and demand atau area unfilled order, kita perhatikan suatu area yang dimana merupakan area tersebut area demand level. Kalau seandainya area demand level tersebut tidak terjadi suatu reaksi pembelian atau demand mulai masuk ke market, tandanya demand yang selalu masuk di market kita sudah tidak standby lagi, dan itu cukup kita waspadai ketika pergerakan harga membreak suatu area-area yang telah kita tandakan, teman-teman. Gitu. Jadi kita perhatikan dalam 1 minggu ke depan seperti apa pergerakan indeks IHSG kita. Namun kita akan tetap coba trading karena apa? Teman-teman juga harus mengerti ya. Mungkin kita menghadapi namanya stop loss atau cut loss di market. Jadi sebenarnya sih itu bukan salah dalam suatu metode, enggak. Tapi memang marketnya juga lagi nggak mendukung kita untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Yang paling penting adalah teman-teman tahu metode apa yang teman-teman lakukan dan hal apa yang teman-teman jalankan di market. Karena hal yang paling berbahaya adalah ketika teman-teman melakukan entry ke market, teman-teman nggak tahu metode apa yang teman-teman gunakan, dan paling beresiko adalah teman-teman nggak mengerti bagaimana membatasi resiko teman-teman. Itu yang paling penting gitu. Terlepas apapun metodenya, tapi ketika teman-teman nggak mengerti bagaimana mengukur risk to reward ratio-nya, itu yang paling berbahaya gitu. Jadi pastikan ketika teman-teman entry ke market, teman-teman mengerti bagaimana caranya mengukur sebuah risiko. Dan juga di sini saya ingin ingatkan, besok kita di hari Senin di tanggal 17 ya, di tanggal 17 Oktober kita ada edukasi di jam 7 malam. Nanti di situ kita ada edukasi tentang indikator apa yang powerful untuk teman-teman gunakan di dalam market kita gitu. Jadi pastikan di jam 7 malam teman-teman boleh register, nanti linknya kita akan sertakan di uh, WhatsApp, di Telegram juga gitu. Karena tempatnya terbatas, pastikan teman-teman ikut serta karena di situ saya akan beritahu apa kelebihan dan kekurangan indikator dan indikator apa yang paling optimal atau yang paling bagus untuk teman-teman gunakan di market. Jadi jangan sampai salah teman-teman menggunakan indikator nantinya di market gitu. Nah, di sini kita langsung saja, saya sudah rangkum beberapa saham yang bisa kita perhatikan. Memang saham-saham yang akan kita coba referensikan di video kali ini ada yang memang berada dalam satu sektor, tapi ya teman-teman boleh perhatikan saham apa aja yang menarik. Jadi tidak harus semua teman-teman entry, tapi perhatikan aja mana yang menarik untuk profile risk teman-teman gitu. Nah, kita langsung saja saham pertama yang saya coba analisakan atau referensikan dalam 1 minggu ke depan ada saham SCMA, teman-teman. Karena di sini kalau kita perhatikan saham ini menarik secara price action. Di sini dia mengalami suatu gejolakan harga dan dia kembali mencoba memasuki area demand level kita. Jadi demand level kita itu kalau teman-teman perhatikan, saya adjustment dulu di sini. Nah, demand level kita itu ada di area 206 sampai 198. Kalau seandainya di perdagangan Senin nanti dia nge-spike ke bawah memasuki area demand level kita, teman-teman boleh entry di saham SCMA ini. Kita lihat dulu kalau di harga di situ dia ada stop loss sekitar 5,7%. Jadi masih menarik untuk teman-teman perhatikan. Kalau seandainya besok di open market teman-teman ingin entry di harga 208 juga masih menarik karena risknya juga sekitar 5%-an. Atau kalau seandainya di open market dia masih coba nge-spike ke bawah atau menjemput orderannya di area bawah ini, itu justru lebih bagus untuk secara risk to reward ratio, teman-teman. Nah, kita perhatikan untuk TP1-nya setidaknya teman-teman bisa letak di 230 area high-nya ini di sini. Sebentar kita tandang seperti ini. Nah, ini adalah TP1-nya dan TP2-nya ada di 270, teman-teman. Jadi kita masih konsisten kalau seandainya dia benar-benar break di atas 230, besar kemungkinan dia akan kejar 270. Secara price action, saham ini menarik karena berada di area bottoming-nya nih. Kalau teman-teman perhatikan sebenarnya dia benar-benar berada di area bottoming-nya. Jadi perhatikan aja di perdagangan besok kalau seandainya teman-teman tertarik untuk entry di saham SCMA ini. Dan kalau kita perhatikan kalau seandainya teman-teman penganut bandermologi, kalau kita perhatikan di sini SCMA ini, sebenarnya saya pribadi lebih utama melihat price action-nya ya. Terlepas bandermologinya atau akumulasinya kurang menarik, tapi kalau saya rasa areanya menarik dan secara ratio-nya juga bagus, ya saya pasti entry gitu. Karena bandermologi ini atau akumulasi yang
terjadi di broker summary bagi saya sih hanya tools tambahan atau informasi tambahan, teman-teman. Nah, ini kita coba tarik dari tanggal 1 aja supaya tidak terlalu panjang, teman-teman perhatikan dari tanggal 1 Oktober dan kita temukan ada broker RF yang mencoba mengakumulasi saham SCMA nih di level harga average 222 gitu dan sekarang harganya di area 208. Dan teman-teman perhatikan juga secara price action kita menemukan sebuah area demand yang menarik di level harga 198 sampai 208 gitu, 206. Nah, jadi teman-teman perhatikan aja kalau seandainya besok ingin langsung entry ya masih bisa karena stop loss-nya juga masih di kisaran 5%, teman-teman. Oke, itu untuk SCMA. Selanjutnya kita lihat ada saham Bukalapak. Bukalapak ini menarik. Kenapa? Karena dia benar-benar berada di area yang terpenting. Kalau seandainya dia benar-benar break area ini, teman-teman, berarti dia membuat all-time high new low barunya gitu. Jadi area ini masih menarik, teman-teman. Perhatikan di sini, ini merupakan area demand level kita. Kita tandakan seperti ini dulu. Nah, kita tanda seperti ini. Oke. Nah, ini adalah area demand level kita yang teman-teman boleh perhatikan. Dan stop loss-nya sendiri cukup di bawah 248. Jadi kalau seandainya besok di open market teman-teman ingin entry di saham Bukalapak ini, teman-teman bisa lakukan dan stop loss-nya sendiri sangat low risk hanya sebesar 3%, teman-teman. Jadi untuk TP-nya setidaknya teman-teman boleh letak di 238 area TP satunya. Nah, kalau seandainya structure barunya terbentuk, teman-teman ingin coba swingkan, ya teman-teman bisa letak di area gap-nya itu di level 316 gitu. Jadi untuk Bukalapak sendiri yang menjadi suatu hal yang menarik adalah dia benar-benar berada di area key level penting yang di mana itu merupakan area demand level kita. Kalau seandainya dia benar-benar break area itu, berarti dia membuat area new low baru dan baru kita bisa cut loss dan juga risknya sangat terukur hanya sebesar 3% dan itu menarik untuk kita tradingkan, teman-teman. Nah, kita coba lihat secara akumulasi, teman-teman perhatikan. Kita lihat Bukalapak dari tanggal 1 Oktober. Nah, dari tanggal 1 Oktober ada broker backup yang mencoba entry di saham Bukalapak ini, tapi teman-teman perhatikan broker PD masih masif untuk terus membuang saham Bukalapak ini. Jadi kembali ke teman-teman apakah tertarik untuk coba entry di saham Bukalapak. Namun secara price action sih menarik, teman-teman. Teman-teman bisa fishing bottom di saham Bukalapak ini. Gitu. Nah, selanjutnya ada saham Goto. Goto ini menarik, teman-teman perhatikan di sini juga saya sudah tandakan ada suatu area demand level yang teman-teman perhatikan. Ini merupakan area unfill order namanya, teman-teman. Jadi kalau seandainya teman-teman penganut unfill order, teman-teman harus mengerti bahwasanya unfill order itu merupakan area yang uh, terjadi suatu ketidakseimbangan antara pembeli dan penjual dan juga unfill order tuh misalnya transaksi itu masih minim terjadi gitu. Dan di sini kita temukan sebenarnya area di sini masih sangat minim transaksi karena di sini belum ada suatu transaksi apapun di histori sebelumnya, teman-teman. Dan di sini kita perhatikan area saya turunkan time frame-nya ke H4. Kenapa alasan saya masukkan di 194, kenapa tidak di 200? Sebenarnya di 200 kalau seandainya teman-teman ingin cicil bisa aja, tapi perhatikan resikonya cukup gede, teman-teman. Di bawah 182. Misalnya kita katakan 180 sebesar 10%. Nah, saya coba lebih konservatif aja, kita coba uh, manfaatkan apakah dia mampu turun. Sebentar kita lihat dulu dari daily. Nah, kalau kita lihat dari sini ada berapa persen kemungkinan besar dia masih coba menurun? Ada sebesar sekitar hampir 4%. Jadi teman-teman perhatikan aja kalau seandainya di perdagangan besok dia coba nge-spike lagi ke bawah, itu bagus untuk secara risk to reward ratio, teman-teman. Karena ini merupakan area yang sangat bagus. Teman-teman perhatikan 2 hari perdagangan hanya sedikit pihak yang menguasai harga Goto ini di harga 194 sampai 182. Jadi perhatikan aja ketika harga memasuki area ini merupakan area yang bagus untuk teman-teman manfaatkan technical rebound-nya gitu. Jadi area entry Goto itu ada di 182 sampai 182 sampai 194. Ini merupakan area unfill order kita, teman-teman. Jadi kita tandakan seperti ini. Sorry. Nah, kalau teman-teman mau katakan ini merupakan area demand level juga sah-sah aja karena sebenarnya yang namanya unfill order dan demand level itu sama. Cuman yang membedakan adalah suatu pemahaman psikologi transaksinya aja gitu, teman-teman. Oke, ini untuk Goto. Selanjutnya kita lihat ada saham Inco. Inco ini menarik, teman-teman. Inco ini kenapa saya katakan menarik? Secara price action dia mulai up, trending ke atas dan memang pemerintah kita untuk yang namanya nikel masih fokus mereka tidak ingin ekspor ya, impor sorry. Uh, pemerintah kita tuh masih nggak ingin kita itu menjual dengan bahan mentah gitu. Itu sangat menarik sebenarnya untuk
perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang nikel karena kita nggak inginkan pendapatan kita itu sangat minim di bidang nikel, apalagi dunia itu memang masih sangat fokus untuk mendapatkan nikel termasuk dari Indonesia gitu teman-teman. Dan di sini teman-teman perhatikan di sini sebenarnya kalau kita ubah dari daily ini ada gap yang kalau teman-teman perhatikan di video-video saya katakan ketika dia menutup gapnya 65 sampai 575 teman-teman boleh entry kalau teman-teman tonton video saya yang sebelum-sebelumnya. Nah, di sini masih menarik. Kenapa? Di sini teman-teman perhatikan demand mulai masuk lagi ke market saham Inco ini. Nah, kalau seandainya teman-teman ingin entry, teman-teman boleh lakukan. Dan stop loss saya sendiri cukup diletakkan di 6450 hanya sebesar 3,7%. Itu sangat menarik untuk risk to reward ratio. Dan TP-nya setidaknya teman-teman bisa letak dulu di 7100 dulu. Ini adalah TP1 kita tandakan dulu. Nah, ini TP1 di level harga 7100 sebesar 6%. Nah, TP2-nya di sini ada supply level. Teman-teman perhatikan memang cukup banyak area-area supply level yang bisa kita perhatikan. Jadi TP2-nya kita letakkan dulu di 7.700 teman-teman. Jadi untuk Inco teman-teman perhatikan memang secara price action saham ini cukup menarik kita lihat gitu. Nah, di sini kalau kita perhatikan secara akumulasi memang Inco ini cukup menarik dari tanggal 1 kemarin. Nah, di sini akumulasinya sangat menarik di saham Inco ini. Ada foreign yang mulai inflow di saham ini gitu. Oke. Ini untuk Inco dan saham terakhir yang akan kita bahas saham Antam, teman-teman. Ini saham Antam, teman-teman perhatikan ada area demand level yang saya sudah tanda-tandakan. Di sini ada dua area demand level. Jadi kita punya metode itu, teman-teman perhatikan ketika dia masuk ke area demand level kita setidaknya di level harga 1800 sampai 1735 itu adalah area demand level kita entry dan stop loss kita memang masuk di 1730. Kalau seandainya teman-teman nggak ingin cut loss dulu, teman-teman bisa lakukan nanti ketika dia masuk area 1665 sampai 1700, teman-teman bisa lakukan buyback lagi saham Antam ini. Tapi ingat, ketika dia benar-benar break di bawah 1665, teman-teman wajib cut loss sahamnya karena sangat beresiko nanti ketika teman-teman tidak cut loss. Besar kemungkinan dia akan masuk area demand level kita di area sini atau area DBR kita. Nah, ini merupakan area yang bagus untuk teman-teman buyback lagi sahamnya gitu. Jadi, kalau seandainya dia break, kita katakan di 1650, ya teman-teman cut loss dulu sahamnya. Atau kalau seandainya teman-teman ingin coba buat swingnya seperti ini, kita buat 1650, teman-teman boleh lakukan gitu. Jadi, untuk cut loss-nya teman-teman bisa langsung letakkan di 1650 sebesar 8% gitu. Dan TP1-nya setidaknya teman-teman bisa letak 1 banding 1 terlebih dahulu. Sebentar kita letak dulu di sini di 1950 untuk TP1-nya. Dan TP2 teman-teman bisa letak di supply zone-nya itu di 2080 gitu. Ini ada gap ya, kemungkinan besar sih kita letak di sini aja gapnya. Ntar kita buat seperti ini. Nah, di 2030 untuk TP keduanya gitu. Jadi cukup dekat untuk area TP1, TP2. Yang penting teman-teman perhatikan secara risk to reward ratio-nya gitu. Oke. Nah, mungkin ini aja saham-saham yang kita bahas di video kali ini. Jadi semoga saham-saham yang kita buat atau review di video kali ini bisa bermanfaat atau bisa menjadi referensi bagi teman-teman gitu. Jadi perhatikan risk to reward ratio dan jalankan metode atas trade plan-nya sesuai dengan profil risiko teman-teman semua gitu. Oke, kembali saya ingin ingatkan kepada teman-teman semua, bagi teman-teman yang ingin langsung lebih intens bergabung bersama kita, mendapatkan informasi saham yang menarik atau berita-berita yang up to date, teman-teman boleh bergabung bersama kita di Mirai Aset Sekuritas. Minimal deposit promo program di bulan Oktober hanya sebesar 5 juta. Jadi bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kita, bulan Oktober ini merupakan bulan yang mempunyai momentum yang menarik ya karena minimal depositnya hanya 5 juta karena biasanya kita itu 10 juta minimal depositnya teman-teman. Oke, sampai di sini aja videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.